Semuanya ada di sini. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. 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 Tepuk dua. 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 Dua kali tepuk lima. Terima kasih. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Baik anak-anak, ini ibu kita yang cantik cerita akan memaparkan materinya tentang ekoenzim. Tentunya kita semua ingin tahu apa sih ekoenzim dan kegunaannya buat kita bersama. Kita dengarkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke. Terima kasih. Ibu Beli, terima kasih. Puji syukur dari Allah yang Maha Kuasa yang sudah memberikan nasihat, memberikan kesempatan sehingga kita semua hari ini bisa berkumpul di sini ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar sesuatu yang istimewa ya. Kita akan belajar tentang ekoenzim. Apa sih itu ekoenzim? Ekoenzim itu adalah multifungsi yang difermentasi dari buah ampiran dan sayuran mentah. Masa fermentasinya itu selama 3 bulan dengan perbandingan bahan yang dipakai 1, 3, 10. Nah, 1 itu adalah 1 bagian gula, 3 adalah 3 bagian kulit buah dan sayur, 10 itu adalah 10 bagian air. Nah, di rumah ada kulit buah dan sayur. Air ada, gula ada. Nah, artinya bahan-bahan ini semua ada di rumah kita. Nah, cara membuatnya pun kita hanya dengan fermentasi yang sangat sederhana, yaitu kita memakai wadah-wadah plastik, galon, mineral atau galon apapun, sisa dari air minum. Terus kemudian juga kita bisa pakai wadah pupuk, itu juga bisa dipakai ya. Kita bisa pakai bahan-bahan yang sudah ada di rumah kita. Dan ini proses pembuatannya sangat sederhana, bahan-bahannya pun ada di rumah kita. Nah, ekoenzim ini ya ketemunya adalah Dr. Sukamto. Langsung dengan kita saja. Oke. Ya, itu sudah belajar dari Dr. Joel ini. Nah, Dr. Rosuman ini penemu ekoenzim ini. Siapa namanya tadi deh? Dokter kali ini dokter ya. Dr. Rosuman Kumpangso. Kita nama saya Dr. Rosuman. Ulang, bareng-bareng. 1, 2, 3. Belum lompat. Kita sekali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Kumpangso. Dr. Rosuman Kumpangso. Ini sangat biasa sekali karena hasil penelitian beliau ini akhirnya bisa kita pakai di Indonesia, bisa dipakai di negara-negara yang lainnya untuk mencintai lingkungan kita ya. Nah,
Kenapa sih kok kita perlu membuat ekoenzim? Nah, ini ada perlu tahu ya. Karena dengan membuat ekoenzim, alasan pertama adalah kita bisa membantu mengurangi beban TPA. Ada dulu sudah pernah main ke TPA apa belum? Belum pernah ya Bu, belum pernah diajak main ke TPA Telkom ya? Belum ke Telkom. Kalau kemarin lusa kita ke TPS T3R. Oh sudah. Oh, ada alat-alat. Oke, ada tadi sudah main melihat sama diproses ya. Di sana belum apa? Oh alhamdulillah. Karena ini, mohon maaf Bu, kemarin itu masih dalam proses setelah pembangunan. Oke. Jadi tidak ada sampahnya di sebelahnya sana. Oke. Ada kalau sampah itu sudah menumpuk, kalau tidak diolah dengan benar, biasanya kalau sampahnya luar biasa. Kita ada contohnya yang di sini. Nah, biasanya kalau di TPA itu kalau sampahnya luar biasa, menyengat, busuk, terus di sana banyak lalat, terus airnya juga menjijikkan gitu ya. Nah, ini biasanya kalau dengan masyarakat sekitar itu biasanya nggak disukai gitu kan. Ada suka nggak kalau misalnya tinggal di tempat yang dekat-dekat seperti ini? Nah, ya, kalau punya enak ya kan, terus udah ada tangga, terus pokoknya menyenangkan ya. Nah, kita ada satu tragedi yang luar biasa ada di Bunai saat itu ya. Ini TPA-nya meledak, TPA-nya meledak sehingga ada 157 nyawa yang meninggal melayang gara-gara TPA-nya meledak, terus kemudian longsor, terus kena ke rumah penduduk. Gitu ya, kasihan sekali ya. Nah, jangan sampai ini terjadi. Nah, ini terjadi tahun 2005, tanggalnya adalah 21 Februari. Nah, 21 Februari sekarang diperingati sebagai HPSN, panjangan dari Hari Peduli Sampah Nasional. Ayo, HPSN, Pak. HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional. Tanggal berapa tadi? Luar biasa. Jadi tanggal 21 Februari itu adalah HPSN, yaitu sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Nanti tahun depan guru ya, kita bikin acara pada tanggal 21 Februari. Kita bikin sama-sama diskusi lagi boleh, ya. Nah, oke. Alasan kedua, kenapa sih kita perlu membuat ekoenzim? Nah, karena dengan membuat ekoenzim ini kita bisa mencegah pemanasan global. Ada yang pernah dengar belum sih yang namanya pemanasan global itu? Belum. Ini kita kasih dulu ya, saya begini. Yuk, kita lanjutkan. Jadi, pemanasan global terjadi ketika panas matahari tidak bisa dipantulkan kembali ke angkasa karena terperangkap oleh lapisan gas rumah kaca. Nah, pemanasan global ini akan memicu perubahan iklim dan terjadinya banyak bencana di bumi. Salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global itu adalah CH4 atau biasa disebut gas metan atau metana. Nah, lanjut Bu. Nah, sebentar Bu, yang tadi dulu biar ada yang tahu. Nah, lapisan gas rumah kaca ini terbentuk dari banyak gas, salah satunya gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik di TPA. Jadi selain tadi di TPA itu baunya enak, ada lalat, juga ada gas yang berbahaya, namanya gas metan, dan itu bisa menyebabkan pemanasan global. Loh, nah terus sebenarnya apa kalau kita membuat ekoenzim dengan ini? Nah, ada tahu, biasanya kalau di rumah orang tua kita membuang sampah di mana? Di tong sampah. Ada perhatikan nggak tong sampah itu diambil sama orang itu setiap hari atau mungkin 2 sekali atau 3 hari sekali? Perhatikan apa tidak? Iya, berapa hari sekali diambil? 7 hari, seminggu baru diambil. 2 hari ya, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Nah, ini dibawa ke mana? Kalau dulu dibawa ke TPA, numpuk di TPA Telkom sana, sehingga menghasilkan gas metan, gitu ya. Jadi kalau kita buang sampah organik kita, sampah-sampah yang lain itu semua di tong sampah, kemudian menumpuk di TPA, menimbulkan gas yang namanya gas metan.
Gas metan ini tadi menyebabkan apa? Mantap, tepuk tangan. Ya, gas metan menyebabkan pemanasan global. Nah, berarti kita sekarang kalau hari ini membuat yang tadi dibuat kelihatan kan ada kulit apel, kulit jeruk, ya itu semua adalah sampah. Ya, dan itu kalau tertumpuk di TPA bisa menjadi menimbulkan gas metan. Tetapi kalau hari ini nanti kita olah menjadi ekoenzim, itu tidak menumpuk di TPA sehingga tidak menimbulkan gas metan, tetapi kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dari pembuatan ekoenzimnya. Gitu ya. Oke, alasan ketiga nanti bisa dilanjutkan. Nah, alasan ketiga mengapa kita membuat ekoenzim adalah dengan ekoenzim itu bisa menjadi alternatif produk kimia sintetis. Apa sih produk kimia sintetis itu, Bu? Gitu ya. Sekarang Bu tanya, adik-adik kalau mandi pakai apa? Iya. Nah, sabunnya beli di mana? Di toko, di warung, gitu ya. Terus kalau kamu pakai apa? Sabun. Kalau kamu pakai apa? Ayo, ibunya kalau apa? Ya, dari bahan-bahan yang kita pakai sehari-hari itu, di sana itu ada kandungan kimia sintetis yang kalau dipakai jangka panjang itu bisa menyebabkan kerusakan kulit kita, kemudian juga merusak lingkungan. Gitu ya. Nah, nanti ini semua bisa digantikan oleh ekoenzim. Kalau kita sudah membuat ekoenzim, kita nggak perlu lagi beli sampo, nggak perlu lagi beli sabun, nggak perlu lagi beli pasta gigi, nggak perlu lagi beli obat dan sabun cuci dan sebagainya. Gitu ya. Oke, paham dari sini? Paham ya? Oke, jelas sama buku. Ada 3 alasan penting untuk kenapa kok kita membuat ekoenzim. Yang pertama, mencegah, membantu mengurangi beban TPA. Yang kedua, mencegah pemanasan. Yang ketiga, bisa menjadi pengganti kimia sintetis. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, dampak produk kimia sintetis itu seperti ini ada deh. Jadi tangannya apa-apa sering lecet-lecet, terus gatal-gatal, seperti itu ya. Belum lagi nanti apa itu namanya? Ininya apa? Apa itu namanya, sasetannya ya, bungkusnya itu kadang-kadang kita buangnya sembarangan, bar, akhirnya dibawa sungai, dibawa ke laut, waduh, terus akhirnya menumpuk di sana. Jadi sudah dari itunya mencemari lingkungan, gitu ya. Jadi nanti kalau kita sudah nggak pakai sampo lagi, pakai sabun ganti dengan ekoenzim, kita membantu juga mengurangi pencemaran lingkungan. Ayo coba perhatikan sayang, yuk. Perhatikan ya, biar nanti tahu kenapa sih kok kita perlu buat ekoenzim. Oke, sekarang, nah, adik-adik tahu apa itu gambar yang ada di bawah? Tumpukan apa itu, nak? Koin. Itu seneng nggak kalau dikasih uang yang seperti itu? Enggak. Sukanya yang warna apa, nak? Ternyata anak-anak kecil pun, bocil-bocil juga suka yang warna merah. Iya, nanti kapan-kapan sama Bugong itu gambarnya diganti aja nggih, Mas. Diganti yang warna merah sama warna biru ya, biar lebih menarik. Nah, ini maksudnya begini adik-adik. Dengan kita membuat ekoenzim, kita melakukan penghematan pengeluaran sehingga kita bisa menabung. Semakin banyak uang yang ditabung, kita semakin ya, gitu ya. Nah, alhamdulillah nanti dengan membuat ekoenzim ini orang tua kalian bisa banyak menabung. Adik-adik bisa ikut membantu menabung, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, alatnya seperti apa yang dibutuhkan? Ayo, tak cedekin nek sing ngomong dhewe. Yuk. Alatnya yang dibutuhkan coba lihat di depan. Apa itu? Apalagi? Iya, pinter. Apalagi? Apalagi itu? Iya, botol bekas itu apa tulisannya? Iya, terus yang di bawah itu tidak terlalu penting, tapi yang sebelah sana
Butuh alat tulis. Untuk apa sih buku alat tulis? Untuk menulis, misalnya hari ini kita membuat ekoenzim, nanti di botolnya itu ditulis sih tanggal pembuatan gitu ya. Hari ini tanggal berapa sekarang nak? 21 November. Nanti ditulis lagi di bawahnya tanggal panen itu 3 bulan ke depan. Coba kalau 3 bulan ke depan itu dari sekarang bulan apa berarti? Oh pinter, tepuk tangan, bener ya? Iya, Desember, Januari, Februari. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi kita akan panen bulan tahun depan ya. Di bulan Februari. Tahunnya sudah ganti ya. Oke. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Wadah yang bisa digunakan. Coba apa itu? Harus berbahan plastik. Tidak boleh berbahan kaca, karena di sini nanti akan timbul gas sehingga nanti bisa meledak ya. Jadi berbahaya lah kalau sampai meledak kan pecah. Nah nanti ini ada caranya adik-adik. Kalau hari ini kita pakai galon, bener ya Bu Guru ya. Hari ini kita membuat pakai galon. Kenapa pakai galon? Satu, dari pengalaman Bu Guru, kalau pakai galon itu 99,99999% itu berhasil ya, tidak gagal. Cuma kadang-kadang kalau kita salah menangani itu bisa meledak. Nah supaya tidak meledak bagaimana? Nanti di hari pertama sekarang ini sampai usia 2 minggu tutup galonnya itu tidak boleh diputer, tidak boleh dirapeti, hanya ditumpangkan saja. Cuma sesederhana itu caranya supaya mencegah meledak. Gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan Bu Guru. Ya. Oke, bahan yang dibutuhkan 1 bagian gula. Ayo kita ucapkan bareng-bareng adik-adik biar ingat. 1 bagian gula. Pinter, sama? Iya, sip. Pinter, tepuk tangan. Ingat ya, 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, 10 bagian air. Oke, dilanjutkan. Nah, sisa buah seperti apa sih yang boleh dipakai? Pertama, belum dimasak. Hari ini mama masak pecel, bumbunya habis, terus kulupannya masih banyak. Boleh nggak dipakai untuk buat ekoenzim? Pinter, tidak boleh ya. Yang boleh misalnya adik-adik makan mangga, kulitnya dikupas. Kulitnya boleh nggak dipakai buat ekoenzim? Boleh, pinter. Terus mama beli pepaya, rasanya nggak enak, nggak ada yang mau makan. Boleh nggak dibuat ekoenzim? Boleh, ya, pintar sekali. Tetapi yang masih dimakan, ya sebaiknya dimakan. Misalnya mangganya enak sekali, terus mau dibuat ekoenzim, eman-eman. Yang dipakai kulitnya saja. Kita beli pisang, yang dimakan dagingnya, kulitnya boleh dibuat ekoenzim. Gitu ya. Oke, ya kita lanjutkan. Oh sebentar Bu, saya Bu. Tidak kering, jadi kayak kulit kelapa, sapi kelapa itu nggak boleh ya. Kulit kacang juga nggak boleh karena itu kering. Gitu ya. Terus tidak busuk, tidak berjamur, tidak berulat. Jadi meskipun kita memakai sampah, bahannya sampah, masih memilih gitu ya. Yang busuk, yang berulat, berjamur sebaiknya tidak dipakai untuk membuat ekoenzim. Oke, Bu, oke, bisa kita lanjutkan. Molase, nah gulanya apa sih? Gulanya kita pakai molase hari ini. Molase itu apa sih? Adik-adik tahu nggak molase itu apa? Gula tetes, ya pintar sekali. Orang tuanya apa nak? Oh, makanya kok tahu molase, tahu gula tetes ya. Molase itu adalah gula tetes ya. Terus kemudian boleh juga kita pakai gula merah. Kalau pakai gula merah hati-hati karena gula merah banyak dipalsu, gitu ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, memilih gula sebaiknya kalau molase yang kental. Nah, kalau milih gula hati-hati, pilih jangan yang keras sekali. Gula merah yang keras sekali itu biasanya ada bahan pengerasnya dan ada bahan-bahan lain yang dimasukkan, karena gula merah yang asli itu biasanya lembek ya, lembek gitu. Oke, bisa dilanjutkan Ibu. Air yang boleh dipakai apa? Air sumur, kemudian air pam ya. Air pam boleh dipakai kalau misalnya bau kaporit diendapkan dulu. Kalau di Bantu sih ini insya Allah air pamnya aman ya Bu. Di sini pakai air apa Bu Guru?
PDAM, tapi aman ya, nggak sering berbau favorit gitu kan? Ya aman. Jadi hari ini kita pakai air pump. Apakah boleh kita pakai air galon? Boleh, asal misalnya di tempat kita itu mau cari air pump nggak ada, terus airnya itu air sumurnya itu bau sekali, misalnya itu baru boleh kita pakai air galon, gitu ya. Tapi kalau selama di lingkungan kita ada air mentah yang sehat yang bisa kita konsumsi, masih bisa buat masak, masih bisa direbus buat minum, itu kita pakai air itu saja. Paham? Oke, ya kita lanjutkan sekarang. Cara menakar nanti semua ditimbang ya, nanti semuanya ditimbang. Nah, cara menimbangnya nanti seperti ini, bisa diambilkan galon di sana, Mas. Satu aja, dan contoh. Ada galon di sana, ya oke. Jadi adik-adik hari ini nanti kita akan membuat di wadah galon. Nanti galonnya itu diisi air. Diisi air itu totalnya adalah 9 liter. Cara menghitungnya begini. Jadi di dalam membuat ekoenzim itu tergantung wadah yang dipakai. Kalau hari ini kita pakai galon, berarti galon ini kan kapasitasnya 15 liter. Terima kasih Mas Syahrul. Nah ini kan galon ya, ini kapasitas wadah. Kapasitas wadah itu apa sih nak? Kalau diisi penuh jumlahnya berapa? Itu namanya kapasitas wadah ya. Jadi ini total kalau diisi penuh itu 15 liter. 15 liter kita kalikan 60% ketemunya 9 liter. Jadi ini nanti diisi air 9 liter. Terus diisi molasenya 9 on, 10% dari jumlah air atau 10% dibagi 10% dari jumlah air atau jumlah air dibagi berapa? Jumlah air dibagi berapa nak? 10. Iya pinter ya. Konsentrasi dulu ya sayang. Mau? Oke kita lanjutkan ya. Oke yuk. Jumlah airnya tadi berapa? Oke jumlah molasenya berapa? 9 liter dibagi 10 ketemunya 9 on. Kok pakai on Bugong? Iya, karena kulit buah dan sayurnya juga nanti pakai on-onan ya, tidak pakai volume gitu ya. Nah, terus kemudian dari gula tadi, molasenya itu kita butuh 9 on. Kulit buah dan sayurnya setiap galon ini diisi 2,7 kilo, yaitu 3 kali lipat dari jumlahnya gula. Berapa nak kulit buah dan sayurnya? Berapa tadi? 2,7 ya, yuk diingat-ingat yuk. Nanti biar nggak keliru ya. Nanti dibentuk kelompok adik-adik harus tahu jawab supaya benar membuatnya. Jadi setiap galon ini diisi air berapa nak? 9 liter. Diisi molasenya berapa? 900 gram atau 9 on. Sudah ditimbang ya guru ya. Semua sudah ditimbang, nanti adik-adik nggak perlu nimbang lagi ya. Terus kulit buahnya yang nanti adik-adik perlu nimbang. Totalnya adalah 2,7 kilogram. Ya, diingat-ingat ya. Nah, terus jumlahnya berapa Bugong? Kalau bisa jumlahnya 5 macam. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi disarankan kalau bisa jumlahnya lebih banyak lebih bagus. Sampai di sini paham? Oke, pintar. Tepuk tangan dong. Ya, semangat ya. Oke, monggo Bu Guru. Lanjutkan. Nah, ini tadi ya, bersihkan wadah. Ini sudah bersih ya Bu Guru ya? Sudah bersih ya. Mungkin luarnya aja yang agak berdebu sedikit, nanti dilap-lap. Nah, itu tadi ya caranya, masukkan gula. Nah, nanti gini adik-adik caranya. Ini kita udah mulai bicara teknis ya. Karena ini nanti kalau diisi 9 liter, kemudian kita masukkan molasenya langsung ke sini, itu molase itu biasanya akan langsung turun ke bawah. Nah, mengaduknya susah. Jadi nanti boleh nanti disiapkan wadah dulu ya. Bugong juga bantu ada bawain juga wadah dari rumah seperti ini. Nah, seperti ini ya, nanti dicuci dulu. Ini kemarin habis dipakai. Nah, nanti ini buat mengisi airnya.
Bu Guru siap seperti ini banyak nggak? Belum punya. Oke, berarti nanti pakai ini. Tapi ini nanti dicuci dulu. Jadi nanti ini diisi dulu. Diisi dulu misalnya 2 liter dulu ya, kita isi air 2 liter dulu, terus kemudian molasenya kita masukkan, terus nanti dikocok-kocok, kan enteng kalau 2 liter ya kan, 2 liter atau boleh dimasukkan 1 liter juga nggak apa-apa, biar adik-adik nggak terlalu berat ngocok-ngocoknya. Nah kemudian setelah itu baru sisa air yang tadi misalnya kita masukkan 2 liter, masukkan gula molase, kemudian dikocok-kocok di dalam, setelah tercampur rata baru ditambah air 7 liter gitu ya. Nanti kita pakai cara itu nggih, biar lebih gampang. Oke. Nah, nanti setelah semua masuk, air dan gulanya masuk, baru kulit buahnya masuk setelah ditimbang ya. Jadi 2,7. Kalau memasukkan jangan jatuh-jatuh ya nak nanti ya, karena kalau yang sudah ditimbang itu harus ukurannya pas gitu. Nah, oke, sekarang Bu Guru mungkin mau sedikit menceritakan manfaat ekoenzim. Nah, manfaat ekoenzim alhamdulillah luar biasa banyak sekali. Yang pertama, tadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, bisa dipakai keramas, bisa dipakai cuci muka, bisa dipakai semprot mulut. Bisa, ada yang suka sakit gigi nggak? Ada yang pernah sakit gigi? Nah, kalau nanti disemprot ekoenzim atau kumur-kumur pakai ekoenzim, insya Allah cepat sembuh sakit giginya. Ada yang pernah sariawan? Banyak ternyata yang suka sariawan. Nanti sering-sering kumur-kumur pakai ekoenzim, nanti tidak gampang sariawan lagi. Ada yang kadang-kadang pilek, batuk. Iya, nanti sering semprot-semprot wajahnya pakai ekoenzim, terus udaranya juga disemprot pakai ekoenzim. Nah, jadi nanti nggak sering pilek lagi, nggak sering batuk lagi, gitu ya. Terus ada nggak yang kadang perutnya sakit? Ada. Nah, ini ekoenzimnya bisa disemprotkan ke perutnya yang sudah sakit. Ada nggak yang naik sepeda terus kemudian jatuh, kakinya luka? Nah, itu juga bisa disemprot pakai ekoenzim. Ada pernah nggak main pisau, terus kemudian kena pisau, terus pisaunya tangannya jadi berdarah-darah? Pernah nggak? Nah, itu nanti juga bisa disemprot pakai ekoenzim ya. Disemprot pakai ekoenzim, nanti darahnya jadi mampet, lukanya cepat menutup. Nah, sekarang Bu Guru nanya lagi, adik-adik kadang-kadang dirobong nyamuk apa enggak badannya? Ya, kadang-kadang banyak nyamuk ya di sekitar kita, terus digigit sama nyamuk. Nah, nanti kalau adik-adik pakai ya ekoenzim tadi, disemprotkan, diencerkan dulu, dikasih air, disemprotkan di badan, di kulit-kulit yang terbuka, nyamuknya nggak mau gigit. Senang apa enggak? Tepuk tangan dong, manfaat ekoenzim luar biasa. Jadi ini nanti Bu Guru bisa dipakai untuk P3K ya, gitu. Adik-adik pernah pusing nggak kepalanya? Nah, nanti kalau pusing-pusing disemprot kepalanya pakai ekoenzim, badannya juga disemprot. Bismillah, insya Allah ya, nanti nggak sakit kepala lagi. Oke. Terus untuk pertanian, tadi kan ada yang bapaknya tani. Tani apa nak bapaknya? Nanam apa? Seledri. Iya. Nah, ini ada yang di Toronrejo dipakai untuk petani seledri. Ketika pakai pupuk kimia sintetis, itu hanya bisa dipanen 7 kali. Begitu pakai ekoenzim ditambahi disemprot ekoenzim, bisa panen sampai 14 kali. Berarti lebih menguntungkan. Nanti bilangi bapaknya ya, Pak, kata Bu Guru, katanya Bugong, seledri kalau disemprot pakai ekoenzim bisa dipanen sampai 14 kali. Ekoenzimnya cari di mana? Boleh minta ke Bugong gitu. Nanti datang ke rumahnya Bugong. Rumahnya Bugong di mana? Di perumahan Puri Safira, Blok C nomor 1 Mojorejo. Ya, jadi yang bapaknya petani, ibunya petani, kalau mau aplikasi ekoenzim di lahan pertaniannya, boleh datang ke rumahnya Bugong, nanti diberi gratis ekoenzim ya. Terus nanti juga diajari cara membuatnya, gitu ya. Oke, saya rasa begitu. Oh iya, lupa Bugong. Ekoenzim bisa juga untuk mencuci baju. Seru ya. Bugong ini sudah 4 tahun lebih nggak pernah beli deterjen. Nyucinya pakai ekoenzim, bajunya jadi awet, nggak gampang
dar gitu. Kalau pakai yang deterjen itu kalau membilasnya kurang bersih aja udah baunya nggak enak, dia juga cepat gampang pudar. Kalau pakai ekoenzim enggak bau. Kalau misalnya kita nyuci lagi musim hujan, terus kemudian enggak kering jemurannya, biasanya kan bau apek. Nah kalau nyucinya pakai ekoenzim nggak ada bau-bau apek gitu ya. Terus adik-adik pernah nggak di rumah ngepel? Siapa yang pernah ngepel di rumah? Oh pinter, tepuk tangan. Ya, nanti ya kalau mau nyoba boleh di sekolahan ngepel. Bu di sini ada piket nggak? Piket nggak anak-anak? Piket ada. Ya, oke. Hukum sudah bawakan ekoenzimnya di mana mas? Ekoenzimnya? Bawa sini. Minta tolong. Bukum sudah bawakan ekoenzimnya 1 galon, dihadiahkan untuk SD Sumberjo 3. Nanti supaya bisa dibuat ngepel, terus dibuat adik-adik kalau P3K ya, kalau sakit apa dan sebagainya. Bisa untuk semprot tanaman, nanti akan lebih subur gitu ya. Oke, saya rasa teorinya ini saja Bu Guru, adik-adik sudah capek, kasihan. Kita langsung praktek ya sayang. Tapi kalau misalnya ada yang mau tanya jawab boleh dulu. Ada yang belum jelas, adik-adik boleh tanya dulu. Ada yang mau tanya? Cukup jelas? Ada yang sudah nanya anak-anak? Boleh silakan. Cukup jelas 14. Oke. Atau mungkin Bu Gurunya yang mau tanya? Oh enggak Bu Guru. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Materi dari buku ini sudah luar biasa ya, sehingga kami sampai diterapkan kegunaannya anak-anak ya. Nah selama ini kita belum tahu semuanya manfaat atau kegunaan ekoenzim ini ternyata mengikuti kita dalam kehidupan sehari-hari, untuk obat kita, untuk membantu menekan biaya Rumah tangga, ayah ibu kita bisa. J. Bahkan untuk pertanian. bahkan sekali lagi untuk kegiatan kita di sekolah, untuk mata lantai bagi anak-anak yang pikir juga bisa. Oke, nanti juga kalau mau membersihkan kamar mandi Bu Guru, bagus sekali ekoenzim ini menghilangkan bau. Kadang-kadang kan di kamar mandi ada bau-bau nggak enak gitu kan. Nah itu nanti dibersihkan pakai ekoenzim bisa hilang baunya. Oke, ada senang nggak hari ini kita belajar buat ekoenzim? Yang di belakang? Oke, sih. Oke, berarti kita langsung praktek ya nak ya. Nanti sudah dibentuk kelompok ya Bu Guru? Sudah. Oke, satu kelompok berapa anak? Oh ya, oke. Ya kita boleh. Bu, saya serahkan ke panjenengan Rumi. Ya, Bu Guru terima kasih ya adik-adik sudah didengarkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah katanya Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk kita ketemu di luar nanti ya. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Guru yang sudah memberikan ilmunya yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Guru. Untuk acara selanjutnya yaitu kita langsung ke lapangan di mana nanti akan dibantu oleh kakak-kakak dari mahasiswa. Kami ucapkan selamat datang Ya. mahasiswa Dari UMM, dari Prodi Hubungan Internasional. dari UMM. Nah, nanti kalian bisa mungkin kakak-kakak sebelum bisa Kita foto bersama. Iya boleh. Kita foto bersama dulu. Oh ya lupa. Ayo, kita sini. foto bersama dulu. Baru nanti setelah itu kita baca.